Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rika Yanita Asrapane, nomor MPM 1801040045. Jadi kali ini saya ingin membuat video tentang perencanaan kurikulum. Nah, video ini saya buat untuk bahan penilaian ujian tengah semester mata kuliah manajemen kurikulum. Nah, jadi di dalam perencanaan kurikulum ini terdapat karakteristik, asas-asas, dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, sebelum itu semua, saya akan membahas dulu sedikit tentang apa itu perencanaan kurikulum. Jadi, perencanaan kurikulum itu adalah suatu proses yang digunakan, yang dilaksanakan untuk menetapkan tujuan, metode di dalam kurikulum yang fungsinya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dan di dalam perencanaan kurikulum juga terdapat karakteristiknya seperti yang saya bahas tadi. Jadi karakteristik di dalam perencanaan kurikulum itu yang pertama, dia memiliki konsep yang jelas, memiliki tujuan yang konkret, aspiratif dan inspiratif. Kemudian dia juga memuat program-program sekolah bersifat jangka panjang. Kemudian kurikulum juga mengorganisasikan semua pihak yang terlibat di dalam pendidikan. Perencanaan kurikulum juga bersifat evaluasi, yaitu bisa dilakukan perbaikan sewaktu-waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah banyak sekali perubahan kurikulum terjadi di negara kita. Nah, itu merupakan salah satu evaluasi dari perencanaan kurikulum itu sendiri. Dan kurikulum itu harus diketahui oleh masyarakat. Nah, masyarakat itu memiliki hak untuk mengetahui penerapan kurikulum apa yang diterapkan di negaranya sekarang gitu. Kemudian ada asas-asasnya. Asas-asasnya itu meliputi tujuan yang jelas. Nah, tujuan jelas dalam pendidikan nasional itu sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Nah, di dalam undang-undang tersebut juga membahas tentang tujuan nasional pendidikan Indonesia. Nah, kemudian perencanaan kurikulum ini harus memuat banyak disiplin ilmu, tidak hanya ilmu tentang pengetahuan tapi juga ilmu tentang akhlak sesuai dengan tujuan nasional ya, yaitu mengembangkan akhlak si peserta didiknya, tidak hanya pengetahuannya saja. Kurikulum ini juga harus memuat ilmu pengetahuan dan sifatnya mengembangkan potensi si peserta didik. Kemudian perencanaan kurikulum ini kurikulum yang dibuat nanti itu harus sesuai dengan dana sumber daya manusia yang ada, sumber daya pendidik, dan iptek yang berkembang gitu. Jadi dia tuh harus sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu teknologi yang sedang berkembang saat ini gitu, dan masa yang akan datang. Kemudian kurikulum ini juga harus dilakukan evaluasi atau perbaikan dan harus bersiap terhadap setiap perubahan atau pengembangan kurikulum yang terjadi. Nah, kurikulum ini juga harus memiliki mutu yang jelas. Nah, pendidikan itu merupakan proses dasar atau tahapan dasar untuk menciptakan manusia atau masyarakat yang bermutu. Masyarakat yang bermutu ditentukan oleh pendidikan yang bermutu. Jadi, bagaimana perencanaan tersebut harus memberikan nanti hasilnya menciptakan masyarakat atau individu-individu yang bermutu, menjadi sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Kemudian perencanaan kurikulum ini biasanya berpusat dari pusat pendidikan, dari kementerian atau dinas pendidikan, kemudian yang di pusat, kemudian baru ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten, dari kabupaten ke kota-kota atau ke daerah gitu. Jadi peraturannya dari step by step, dari atas ke bawah. Kemudian ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan kurikulum. Yang pertama itu planning itu perencanaan. Nah, seperti tadi itu perencanaan itu juga tidak hanya dilakukan oleh misalnya oleh dari Kementerian Pendidikan, tidak. Nah, dalam penetapan kurikulum ini, Kementerian Pendidikan juga harus melibatkan orang-orang yang ahli atau ahli-ahli di dalam bidang pendidikan tersebut gitu. Jadi bisa mengetahui apa aja permasalahan dan apa saja yang harus dikembangkan dalam pendidikan. Kemudian perencanaan kurikulum ini juga harus selalu dievaluasi. Evaluasinya itu bagaimana memperbaikan dari
perencanaan kurikulum yang satu dengan kurikulum yang lainnya. Kayak kurikulum kita sekarang, kurikulum 2006 diganti dengan yang sekarang adalah kurikulum 2013 gitu. Kemudian ada lagi perencanaan kurikulum itu harus bersiap setelah kita evaluasi dan ditentukan nih apa aja yang harus atau poin-poin yang harus ditetapkan dalam kurikulum. Nah, setelah dilaksanakan, kemudian kurikulum itu diseleksi lagi mana yang harus diadakan atau mana yang harus tetap dipertahankan gitu. Kemudian setelah itu, setelah diterapkan semuanya, harus diperiksa lagi kembali terlebih dahulu apakah ini sudah sesuai untuk meningkatkan kemampuan si peserta didiknya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada perkataan atau tingkah laku saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan dalam pemaparan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan buat kita semua, semoga selalu sehat, jaga kesehatan, stay healthy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga buka.